kasa, kemudian pinset ya, pinsetnya pakai yang anatomis aja. Kemudian bengkok ini fungsinya adalah nanti untuk membuang sampah, entah sampah kasa ataupun sampah dari kateter ini. Nah kemudian yang akan kita gunakan adalah kateter yang nomor 16 karena kebetulan pasiennya ecek-eceknya adalah pasien dewasa. Ya. Oke. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah NaCl. NaCl ini kita perlukan nanti fungsinya adalah untuk membilas. Selain membilas adalah untuk mengecek apakah sudah betul tekanannya, apakah ini mampu menyerap air, menyerap sekret atau tidak. Ini adalah NaCl, gitu ya. Oke. Lalu terus selanjutnya perlak ya. Perlak ini sudah saya persiapkan. Perlak ini fungsinya adalah untuk jaga-jaga daripada netes-netes ya, lebih baik taruh. Kemudian ada handuk. Jadi handuknya ini nanti ditaruh di dada si pasien. Kemudian pasien ini terpasang oksigen biasanya. Pasien yang harus disuction dia biasanya terpasang oksigen. Nah, oksigen ini harus diberikan sebelum dipasang diberikan suction itu harus ada yang namanya seperti preoksigenasi selama 2 menit ya. Kemudian kita butuhkan apron ya, atau celemek bahasanya di sini, karena kita nggak daripada nanti beresiko infeksi, lebih baik kita pakai apron. Ya. Itu kemudian apalagi yang sudah butuhkan, mesin sudah, ya kateter sudah. Oke. Jadi saya langsung saja proses ya. Ya. Jadi hal pertama kali yang perlu saya sampaikan, hal pertama yang perlu saya lakukan adalah saya membaca rekam medis, kemudian saya mendapatkan instruksi dari dokter bahwa pasien saat ini perlu dilakukan suction karena banyak sekret yang ada di dalam mulut si pasien. Kondisi pasien ini saat ini adalah pasien tidak sadarkan diri, ya. Pasien kasus kecelakaan, pasien tidak sadarkan diri. Kemudian saya bersiap diri, saya sudah bawa alat. Misalkan alatnya ada di sini nih ya, alatnya ada di sini. Kemudian saya bawa, saya sampai ke ruangan, saya jaga privacy si klien. Kemudian saya pasang suctionnya, on off-nya ada di sini ya. Ini nanti aja pasangnya, on off-nya nanti aja, gitu ya. Oke, alatnya pura-puranya masih di sini. Kemudian saya ajak komunikasi dulu. Sebelumnya kita perlu inform konsen dari keluarganya, ya, karena pasien nggak sadarkan diri. Meskipun pasien nggak sadar diri, kita perlu komunikasi. Pasien yang nggak sadar diri itu dia bisa mendengar, tapi dia nggak bisa ngomong, ya. Oke. Selamat pagi Pak, saya adalah penata Enda. Kebetulan saya pada pagi hari ini sedang berjaga. Saya diminta dokter untuk membantu Bapak dalam membersihkan lendir yang ada di mulut Bapak. Saya sudah beri izin dengan tadi anak Bapak seperti itu ya. Nah ini sambil saya mempersiapkan alat, saya kasih waktu Bapak untuk 2 menit ya oksigenasi. Dan nanti saya membutuhkan waktu kira-kira 10-15 menit untuk melakukan tindakan. Baik, terima kasih. Kita nggak perlu izin lagi karena pasiennya nggak sadar. Kita sudah izin ke keluarganya, gitu ya. Kemudian saya dekatkan alat. Yang saya dekatkan adalah ini Mbak instrumen. Oh, ininya nggak bawa ya? Handscoon-nya. Soalnya kalau saya nggak pakai handscoon, nanti kita bingung. Ada yang bawa? Tapi itu handscoon-nya pura-puranya steril ya. Sambil menunggu pasien waktu 2 menit untuk memberikan oksigen. Jadi selama proses itu biar nanti pasiennya nggak sesek gitu ya. Oke, setelah itu saya pakai celemek. Saya sudah mendekatkan semua alat. Kemudian ini diperhatikan ya, ini adalah steril. Mungkin teman-teman kemarin lihat, Bu,
kok beda banget ya Bu antara teori dengan praktiknya, mau seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak perlu kaget. Nanti kalau misalkan boleh sebenarnya nanya ya Bu, bukannya ini prinsipnya steril ya. Ya tapi nanti biasanya teman-teman perawat yang atau penata yang ada di rumah sakit itu ya tetap mempertahankan bersihnya gitu ya. Dia nggak pakai steril lagi, tetap mempertahankan bersihnya gitu. Tapi mungkin karena permasalahan berkaitan dengan banyak kerjaan dan seterusnya, atau mungkin udah terjadi kebiasaan gitu, akhirnya ya itu yang terus menerus terjadi gitu, tidak sesuai dengan teori. Ya teman-teman nggak perlu kaget. Tapi teman-teman harus tahu bahwa yang benar yang mana gitu ya. Ya kita kali ini akan mempraktekkan untuk yang steril, teknik yang steril. Oke, baik. Peralatan sudah saya siapkan, saya dekatkan, kemudian handuk saya berikan di lokasi pasien, kemudian saya lepaskan oksigennya gitu. Saya tadi sebelumnya sudah cuci tangan. Oke. Kemudian saya cek terlebih dahulu alatnya. Ini cara masuknya teman-teman hati-hati ya, karena ini dia steril. Jadi kita megangnya gini, plastik. Ya pakai plastiknya. Ya. Kemudian yang kita pakai sarung tangan. Nah nanti kita yang pakai steril cukup satu aja deh. Yang satunya kita off kan, kita kita on kan, oke? Nah ini yang mau saya on kan adalah, ya terserah teman-teman mau pakai yang mana gitu ya. Saya senyamannya si perawat atau penatanya aja. Setelah itu saya coba nyalakan. Ini berarti on ya. Saya nyalakan. Kemudian saya cek. Jangan sampai kena ya. Oke. Setelah itu sudah saya setting tadi 80 100. Ya nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan ya Pak ya. Nah ini untuk memasukkannya itu ada tekniknya juga. Teman-teman jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Di rata-rata aja sekitar 10 cm ya, sekitar 10 cm. Kemudian saat memasukkannya pun teman-teman jangan ininya jangan sambil tutup, tapi dibuka dulu, kemudian kita shake. Dan kita jangan cuma gini, tapi harus kita pelintir. Anda perhatikan ini, dia lubangnya ada di kanan dan kiri. Jadi kalau kita seperti ini, hanya kanan dan kirinya aja bersih, tapi atas bawahnya enggak. Jadi harus kita masukkan sekiranya 10 cm, kemudian kita pelintir. Ya. Kalau sudah, kita ini lagi. Oke, bilas. Ya sudah cukup, kita masukkan lagi. Oke, ambil kita pelintir. Ini berapa kali Bu? Sebaiknya 2 atau 3. Tapi jika misalkan kok memang jika memang misalkan kok memang masih kotor sekali ya boleh 3 atau 4. Sambil dicetak ya. Masih kotor, saya coba sekali lagi. Sorry ya, tadi saya udah. Karena ini sudah selesai ya, kita lakukan. Kemudian ini kalau misalkan Anda yang kotor, disitu boleh pakai. Sudah on semua tangan saya, jika masih ada yang kotor kita bersihkan.
semua. Kemudian jangan lupa oksigen langsung kita pasangkan. Ya, setelah oksigen kita pasangkan kembali, jangan lupa kita informasikan ke pasien ya. Baik Bapak, untuk tindakan saksennya atau penghisapannya sudah selesai. Saya harapkan Bapak untuk kondisinya lebih baik lagi ya Pak ya. Dan nanti dalam waktu 2 jam saya akan coba cek kembali apakah masih ada kotoran lagi di mulut Bapak atau tidak. Nanti jika memang masih ada, saya akan kembali lagi untuk melakukan penghisapan. Baik, seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu yang kita dokumentasikan adalah satu volume. Ya, volume harus kita perhatikan. Yang kedua adalah warna. Yang ketiga adalah bau. 3 hal itu yang perlu kita yang perlu kita dokumentasikan. Kemudian jika perlu, jika memang pasien itu sebelumnya mengalami sesak nafas hebat, teman-teman harus cek RR-nya. Cek RR sebelum dan sesudah. Karena itu seperti apa? Apakah ada perbedaan atau tidak? Kemudian anda kan yang namanya sesak nafas kan pasti terlihat ya, bagaimana pola nafasnya, apakah semakin baik atau tidak ketika Anda lihat. Jika perlu dicek RR sebelum dan sesudahnya, itu akan lebih bagus. Gitu ya. Kemudian jika sudah saya cek semuanya, lepas sarung tangan, kemudian